Oke, shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Itu statement yang paling saya suka banget. Ya, dari setiap kalau saya tanya, kenapa? Sebab dengan berkata luar biasa, maka jadilah sesuai dengan perkataanmu, sesuai dengan imanmu. Saya percaya setiap kita pasti punya persoalan, punya pergumulan. Amin ya. Setiap orang pasti punya masa pergumulan. Kenapa? Karena itu menyatakan dia masih hidup Bapak Ibu. Pak kalau sudah meninggal nggak ada lagi itu persoalan. Ya, kalau hidup itu berarti ada pergumulan masalah. Dan disinilah ya kita akan melihat Tuhan bekerja kalau kita percaya. Amin. Dan kalau kita percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita semua. Ya hari ini Bapak Ibu saya akan memberikan khotbah dengan judul menghidupi kehendak Tuhan. Selama ini mungkin kita pikir, iya Tuhan gak punya kehendak. Selama ini kita pikir kehendak saya. Ya, tapi biarlah hari ini kita diingatkan, dibukakan bahwa Tuhan juga punya kehendak. Yang juga harus kita sebagai orang-orang percaya melakukannya atau menghidupi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, di Matius 21 ayat 19 berkata, dekat jalan Tuhan Yesus melihat pohon ara, lalu pergilah ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara. Iya, pohon ara, pohon yang berbuah, ada buahnya. Iya, kalau kita ke Israel dalam perjanjian itu ada pohon ara. Bahkan buah ara itu dijual, ya, bisa dinikmati, bisa dimakan buah ara tersebut. Ya, tetapi Tuhan ketika dia berjalan dan dia melihat pohon ara. Pohon ara itu dikatakan daunnya, ada daun-daunnya, berarti daunnya banyak. Berarti pohon ini hidup karena ada daunnya. Tetapi dikatakan, ya katanya pohon itu, ya engkau tidak akan berbuah lagi. Sebab pohon ara itu harus berbuah. Tapi Tuhan melihat tidak ada buah dalam pohon tersebut. Maka dikatakannya engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah atau matilah pohon itu Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu Tuhan sudah tetapkan Bapak Ibu. Dan ketika segala sesuatu yang ditetapkan itu enggak terjadi maka ya Tuhan akan melakukan sesuatu. Ini yang terjadi atas pohon ara. Pohon ara harusnya berbuah. Sekalipun pohon ara tumbuh karena ada daun-daunnya. Tapi tidak ada buahnya. Dan Tuhan berkata saat itu juga engkau tidak berbuah lagi. Dan matilah pohon itu. Ini menjadi warning untuk kita. Peringatan untuk kita Bapak Ibu. Sebab Tuhan berkata. Bukannya engkau yang memilih aku kata Tuhan. Tapi akulah Tuhan yang memilih engkau. Dan aku menetapkan engkau untuk engkau pergi menghasilkan buah. Jadi setiap kita ada di tempat ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, dapat anugerah Tuhan. Iya karena Tuhan sudah memilih kita. Dan itu banyak jiwa-jiwa orang-orang kalau kita boleh mendapatkan anugerah kasih Tuhan, menjadi anak Tuhan. Itu semua karena Tuhan sudah memilih setiap kita semua. Dan Tuhan mau setiap kita untuk kita menghasilkan buah Bapak Ibu. Bertumbuh itu bagus Bapak Ibu. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau untuk kita bertumbuh saja. Tapi harus menghasilkan buah. Dan hati-hati pohon ara menjadi peringatan untuk kita. Kalau kita nggak menghasilkan buah. Kita dipilih Tuhan. Dan bahkan Tuhan berikan karunia, talenta atas setiap kita semua. Untuk dengan karunia, talenta Tuhan berikan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Untuk kita menghasilkan buah Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan mendapatkan buah dalam kehidupan kita enggak ada buahnya. Tuhan akan mengambil semua yang ada pada kita Bapak Ibu. Ini warning kita semua. Jadi apa artinya? Artinya hidup kita tuh harus berbuah. Tuhan mau semua murid Tuhan tidak hanya bertumbuh tuh bagus. Kenal firman Tuhan tuh bagus. Oke, ya firman Tuhan tuh dia tahu bagus banget. Tapi kalau enggak ada buahnya, ini warning Bapak Ibu. Bertumbuh tapi harus juga berbuah. Berbuah artinya hidupnya melakukan kehendaknya Tuhan. Seringkali kita pikir atau kita selalu berdoa Tuhan saya mau ini. Dan
ya ini kehendak saya dan kita berharap semua pasti Tuhan jawab. Tapi ya sering kali kan Tuhan gak jawab apa sih keinginan kita. Karena kita tahu, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita Bapak Ibu. Keinginan kita, kehendak kita belum tentu yang terbaik untuk kita semua. Jadi jangan kecewa kalau kehendak kita itu belum tentu Tuhan genapi. Tuhan dijawab. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Tapi pernah gak kita bertanya ke Tuhan atau kita merenungkan kehendak Tuhan itu apa sih? Memang Tuhan punya kehendak. Ya punya lah Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah pribadi. Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya Tuhan. Jadi apa yang ada pada manusia juga ada pada Tuhan. Nah kalau manusia punya kehendak berarti Tuhan yang penciptanya, yang gambarnya aslinya itu juga pasti punya kehendak. Nah masalahnya kita tahu nggak apa itu kehendaknya Tuhan? Yang selama ini kehendak saya, kehendak saya, kehendak saya. Tapi kita nggak pernah peduli yang kehendaknya Tuhan. Tuhan punya kehendak Bapak Ibu. Dan saat kehendaknya Tuhan dilakukan oleh kita, maka saya mau katakan maka hidup kita akan dalam kasih anugerah Tuhan. Sebab kehendak Tuhan itu semuanya untuk kebaikan. Ya, untuk setiap kita yang melakukannya Bapak Ibu. Nah hidup kita saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita hidup dalam kasih anugerahnya Tuhan. Tapi seringkali kita nggak pernah peduli yang selalu kita pikiran kehendak saya, kehendak saya, kehendak saya. Nah biarlah pada pagi hari ini kita mau mengerti bahwa Tuhan punya kehendak. Dan Tuhan mau setelah kita tahu kehendaknya Tuhan apa, kita menghidupinya. Kita melakukannya kehendak Tuhan tersebut Bapak Ibu. Dikatakan di Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di mana kita tinggal dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita ingin mengerti kehendak Allah, kita harus merubah pembaharuan budi kita. Terus merubah pola pikir kita Bapak Ibu. Baru kita bisa mengerti kehendaknya Allah. Di Efesus 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kita harus baharui pikiran kita, pola pikir kita dan roh kita. Roh kita Tuhan sudah perbaharui. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, roh kita dipulihkan. Tapi masalahnya pikiran kita, akal budi kita di pikiran kita, itu bagian kita yang harus kita rubah Bapak Ibu. Berubahlah pembaharuan budimu. Jadi harus ada upaya kita, usaha kita untuk merubah pola pikir kita, pola pandang kita Bapak Ibu. Jangan lagi sama seperti dunia ini. Jadi pikiran kita tuh harus memiliki pikiran Kristus Bapak Ibu. Pola pikir pandang Kristus, jangan sama dengan dunia ini. Jadi kalau segala sesuatu, pikirkanlah itu seperti Tuhan memikirkan itu semua. Jadi lihat segala sesuatu dengan pola pikirnya Tuhan. Milikilah roh dan pikiran Kristus di mana Tuhan tuh memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang manis, yang baik, yang sedap didengar. Itu pikiran-pikiran Kristus Bapak Ibu. Itu harus ada pada pikiran kita. Sehingga kita berubah. Gak lagi sama dengan dulu. Dikatakan Bapak Ibu di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah pertanyaannya, siapakah orang yang ada dalam Kristus tersebut? Sehingga dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Orang yang ada dalam Kristus adalah orang-orang yang mau membuka hati diri dia. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itulah dia orang yang hidup dalam Kristus Bapak Ibu. Dan orang inilah ia menjadi ciptaan yang baru. Orang inilah yang memiliki pola pikir yang baru yang harus dia lakukan. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kita inilah orang-orang yang hidup dalam Tuhan Yesus adalah ciptaan yang baru. Dikatakan di Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendaknya Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru itu harus kita kenakan Bapak Ibu. Seperti saya mengenakan baju ini ya, senempel dengan saya. Jadi saya kemanapun juga baju ini ada Bapak Ibu. Karena saya mengenakan baju ini.
Demikian juga manusia baru terus harus nempel dalam kehidupan kita. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru inilah akan bersama dengan kita. Yang harus kenakan senantiasa. Pola pikir Kristus inilah yang harus ada pada pikiran kita. Memikirkan perkara-perkara yang Tuhan pikirkan di atas. Bukan lagi perkara yang membuat kita benci, membuat kita jadi egois dan sebagainya. Itu perkara-perkara dunia. Dan perkara-perkara ini akan bawa kebinasaan Bapak Ibu. Tapi kalau kita pakai manusia baru kita, maka pikiran kita akan terus semakin diperbaharui oleh Tuhan. Pola pikir manusia lama kita itu menuju kebinasaan. Karena ini merupakan keinginan daging kita. Keinginan daging kita nanti saya akan bahas ya. Ya keinginan daging itu segala sesuatu yang menuju kepada kebinasaan. Tapi pola pikir manusia yang baru, ciptaan yang baru itu menuju ke kekekalan. Karena keinginan-keinginan roh itu ada pada manusia yang baru. Dan ini harus kita pikirkan dalam pikiran kita. Pola pandang kita. Jangan lagi melihat dari pola pikir dunia. Pola pikir dunia, begitulah, memang begitulah. Lu mah gak bakal berubah lah. Itu pola pikir dunia. Tapi pola pikir ciptaan baru, kamu pasti bisa berubah. Dalam Kristus kamu pasti bisa. Dalam Kristus pasti kamu bisa melakukan segala sesuatu. Itu pola pikir Kristus Bapak Ibu. Dan ini harus pada kita semua. Baru kita mengerti apa yang jadi kehendaknya Allah. Ada 3 jenis kehendak Allah Bapak Ibu. Iya, cara garis besar. Pertama, kehendak Allah yang Tuhan sudah tetapkan sebagai Allah pencipta. Seperti Allah menciptakan dunia ini. Itu kehendaknya Allah. Iya, ada bumi, ada matahari di siang hari, ada malam hari, ada bintang, ada bulan. Ya, juga ada tsunami pun juga yang melanda banyak daerah. Itu kehendaknya Allah, kehendaknya Tuhan. Rencana mutlak Tuhan atas alam semesta yang pasti terjadi sesuai keinginan Tuhan. Itu kehendaknya alam semesta ini. Iya, atas ciptaannya Tuhan ini. Kenapa sih ada badai gini? Itu kehendaknya Tuhan, nggak usah dipikirin lah. Emang itu Allah yang membuatnya. Ya kenapa di sana ada badai ini, di sini nggak ada? Itu kehendaknya Tuhan. Atas bumi ini. Kemudian yang kedua, kehendaknya Allah yang diizinkan. Ya, kehendak Allah yang diizinkan. Ini segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ya umat Tuhan atau seseorang, ya termasuk juga mungkin ujian. Tujuannya untuk membentuk diri kita atau karakter umatnya Bapak Ibu. Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan. Padahal Ayub saleh, ya takut akan Tuhan. Iya, dia kepala keluarga yang baik, ya ketika anak-anaknya, iya pesta pora, iya dia selalu membawa korban untuk anak-anaknya. Ketika anak mungkin pesta, mereka lupa, mabuk, mereka melakukan dosa. Ayub selalu mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Dia bapak yang baik, orang tua yang baik, hidupnya saleh, ya jujur. Iya, tapi Tuhan izinkan penderitaan. Ya apa? Tuhan izin penderitaan. Akhirnya Ayub dicobai. Diizinkan menderita. Semuanya dihabiskan, harta bendanya. Anak-anaknya semua mati. Ya, tubuhnya penuh dengan borok sakit penyakit. Bahkan istri pun juga menyuruh dia untuk menghujatnya Allah. Tapi kita lihat Ayub tetap tidak melakukan kesalahan. Dari mulutnya tidak berkata-kata yang menjelekkan Tuhan. Dia percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan di ending kitab Ayub, Bapak kalau baca di pasal 40-an, Ayub berkata, sekarang aku tahu siapa tuh Allah. Kalau selama ini aku mendengar Allah dari orang, tapi saat ini aku tahu siapa tuh Allah. Ini yang mungkin terjadi di hidup kita semua Bapak Ibu. Kalau mungkin kita ada pergumulan masalah, itu Tuhan izinkan. Dan percayalah Bapak Ibu, itu semua untuk membentuk kita. Untuk membentuk kita semakin lebih lagi dalam Tuhan. Bahkan di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang. Jadi kalau belum tahu nih, pastikanlah tahu sekarang nih ya. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, dan untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita garis bawahi yang mengasihi Dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kalau bilang kita mengasihi Tuhan. Kita dipanggil rencana Tuhan. Ya percayalah. Semuanya terjadi atas hidup kita. Itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jadi tetap kuatlah kalau mungkin dalam pergumulan, dalam masalah. Jangan pernah menghujat Allah. Jangan pernah memaki Allah. Jangan pernah ngomel Bapak Ibu. Karena Tuhan izinkan
itu semua untuk membentuk kita, karakter kita. Dan percayalah, masalah, persoalan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu siapa kita. Dan Tuhan gak pernah biarkan masalah melebihi kekuatan kita. Dan pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Waktunya, waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Seringkali kita kasih waktu ke Tuhan ya. Tuhan kalau Tuhan gak nolong saya hari ini, udahlah saya gak lagi ikut Tuhan. Kita kasih waktu dengan Tuhan, deadline. Ya, emang Tuhan peduli dengan lu. Iya kan ya. Tuhan punya waktu. Dan Tuhan menjawab setiap pergumulan kita pada waktu Tuhan. Dan masalah persoalan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ingat ini Bapak Ibu. Ya, waktu Tuhan tidak pernah terlambat atas kita semua. Kemarin saya ikut live Bapak Ibu. Di live ada yang ini bersaksi. Aduh, ini pergumulan berat banget nih. Sampai pada suatu ketika titik di mana udahlah, Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh nggak ada lah. Ya, tapi puji Tuhan, istrinya tuh berkata, jangan, tetap percaya. Kalau lu tinggalin Tuhan, lu bakal lebih kan terpuruk lagi. Puji Tuhan, istrinya menguatkan dia. Dan akhirnya dia tetap setia, tetap stay Bapak Ibu, dipercaya. Badai berlalu Bapak Ibu. Badai pasti berlalu kalau kita percaya. Tapi waktu Tuhan, bukan waktu kita. Itu Tuhan izinkan kehendaknya Tuhan terjadi. Tujuannya ya untuk membentuk hidup kita, karakter kita. Karena kita orang dipanggil oleh Tuhan. Sesuai dengan rencananya Tuhan. Dan kalau kita mengasihi dia, percayalah semuanya itu kebaikan untuk kita semua. Amin. Ingat dikatakan heeh. Nah, puji Tuhan, masih sadar. Iya Bapak Ibu. Oke, yang ketiga. Kehendak Allah apa sih? Kehendak Allah yang diperintahkan. Yang Tuhan perintahkan atau moral will. Ya, ini perintah yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab firman-Nya. Itu perintah Tuhan. Ya, untuk dilakukan oleh umatnya atau murid-murid Tuhan. Perintah Tuhan tertulis dalam Alkitab Bapak Ibu. Nah ada perintah Tuhan yang garis besarnya saya bagikan untuk kita mengasihi. Perintah Tuhan untuk mengasihi Bapak Ibu. Karena hukum Tuhan kalau kita peres intisarinya apa sih? Tentang kasih. Tentang kasih. Bahkan hukum Tuhan, hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini kehendak Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita mengasihi Bapak Ibu. Untuk kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Bahkan Tuhan mati disalibkan Bapak Ibu. Ya, bukan kebetulan disalibkan, tapi sebagai pernyataan hubungan kita dengan Tuhan, bidang vertikal itu Tuhan pulihkan. Hubungan kita dengan sesama horizontal itu Tuhan pulihkan Bapak Ibu. Kehendak Tuhan untuk apa? Untuk kita mau memiliki kasih, mengasihi Tuhan dan sesama kita. Ini yang Tuhan mau. Iya, jadi yang kehendak Tuhan yang pertama kita mesti tahu Bapak Ibu, ya kita harus mengasihi. Yang kedua, apalagi kehendak Tuhan yang tertulis di Alkitab secara garis besar. Yang kedua, hidup kudus. Di Petrus 1 ya, 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hendaklah kamu kudus kata Petrus. Seperti Tuhan yang telah memanggil kamu ya untuk hidup kudus. Hidup apa? Dalam perkataan kita, ucapan kita, tindakan kita, hati kita. Hendaklah kita kudus Bapak Ibu. Sama seperti dia yang sudah memanggil kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya kita diselamatkan. Dia kudus dan dia mau kita hidup kudus. Dalam kehidupan kita kudus apa? Pikiran kita kudus. Perkataan kita, perkataan yang tidak lagi perkataan yang jelekan atau membuat orang semakin jatuh Bapak Ibu. Perbuatan kita perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Bukan perbuatan yang malah orang jauh daripada Tuhan menjadi batu sandungan. Yang Tuhan mau kita hidup kudus dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita itu memuliakan Tuhan. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang Tuhan mau, kehendak Tuhan yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhannya. Ya, jangan hendak kamu khawatir. Tapi hendaklah, nyatakanlah
dalam hal keinginanmu atau pergumulanmu, dalam masalahmu, ya kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan mengucap syukur. Yang Allah kehendaki itu jangan ya khawatir. Manusia pasti khawatir, tapi janganlah dikuasai kekhawatiran. Khawatir wajar, namanya manusia. Khawatir itu ya namanya manusia pasti khawatir karena masih dalam daging ini, dalam dunia ini. Tapi janganlah kita dikuasai kekhawatiran. Ketika dikuasai kekhawatiran maka itu akan lebih buruk lagi keadaan Bapak Ibu. Karena kekhawatiran kita gak menambahkan jalan sahasta dalam kehidupan kita. Malah kekhawatiran buat kita semakin ya terpuruk Bapak Ibu. Orang khawatir aduh semakin dalam dia akan semakin jatuh. Janganlah khawatir Bapak Ibu. Bahkan Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa sih kebutuhan kamu? Iya, Tuhan akan tambahkan, Tuhan berikan. Jadi jangan lagi kita khawatir. Kalau masalah pergumulan, Tuhan bilang datanglah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Dan berdoalah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan bilang, ucap syukur. Karena ucap syukur inilah yang buktikan bahwa kita percaya. Tuhan bersama dengan kita. Kita percaya janjinya Tuhan. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya semua. Ucap syukur penting Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau atas setiap kita orang-orang percaya. Untuk tidak khawatir dunia semakin gak baik. Ya emang di akhir zaman kedatangan Tuhan itu semakin gak baik Bapak Ibu. Semua akan digoncangkan. Segala sesuatu akan digoncangkan sampai tinggal yang tidak digoncangkan. Apa itu? Kerajaan Allah. Dan orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dia tidak akan ikut tergoncang. Tetap bisa berdiri Bapak Ibu. Jangan khawatir, ini kehendaknya Allah. Tapi bawalah pada Tuhan, berdoalah. Dan ucap syukurlah. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya, kasih setianya, selama-lamanya berlimpah atas kita semua. Amin, itu kehendaknya Allah. Kemudian apalagi Bapak Ibu, kehendaknya Tuhan. Ini yang penting. Kehendak Tuhan yang Tuhan perintahkan namanya amanat agung. Apa itu? Untuk pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku sudah ajarkan. Dan aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Kehendak Tuhan itu mendua intinya Bapak Ibu. Apa? Untuk semua orang dibaptis dan jadi murid. Dan kalau kita boleh ada saat ini sebagai anak Tuhan, karena murid-murid Tuhan 2000 tahun lalu, mereka meresponi perintah Tuhan ini. Dan mereka bergerak sampai ke seluruh dunia. Dan kita adalah buah daripada murid-murid Tuhan yang bergerak. Dan saatnya Tuhan mau untuk setiap kita semua melakukan kehendaknya Tuhan. Untuk kita yuk pergi bergerak. Jadikan semua bangsa muridnya Tuhan dan membaptis mereka. Dua hal ini Bapak Ibu penting banget. Jadi murid dan dibaptis. Ini penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan dibaptis Bapak Ibu, manusia lama kita itu akan dikuburkan. Makna baptisan air Bapak Ibu itu dikuburkannya manusia lama kita. Manusia lama kita itu pikiran kita yang buruk, yang jahat, yang dengki itu semua akan dikuburkan di dalam baptisan air. Karena itulah doktrin kita, gereja kita, baptisan itu harus diselam. Dengan diselam kita itu artinya dikuburkan. Ditenggelamkan, dikuburkan. Kalau orang mati, mayat itu diapain Bapak Ibu? Dibiarkan aja, biarin aja lah. Udah mati ini gak ngerepotin, gak nyusahin. Ada seperti itu. Kan enggak ya, mesti dikuburkan kan ya. Atau dikremasikan kan ya. Supaya apa? Supaya enggak jadi bau mayatnya. Demikian juga kalau kita, manusia lama kita enggak dikuburkan. Manusia lama yang tadi pikiran-pikiran jahat, pola pikir manusia lama kita masih ada. Kalau nggak dikuburkan dalam baptisan air, itu masih nempel dalam tubuh kita. Dan itu akan menjadi penghalang, penghambat anugerah kasih Tuhan. Karena itulah Tuhan mau dibaptis. Kemarin puji Tuhan ada satu anak Tuhan yang dibaptis. Ya, anak next gen umur 13 tahun. Dia sendirian datang. Anak ini sendirian nih cewek. Iya. Saya tanya, kamu sendirian? Iya. Naik apa? Naik Grab. Oh, nggak dianterin? Enggak. Ada kerja soal mamanya. Oke. Saya tanya, kamu
dibaptis, disuruh ya? Sama mama kamu ya? Enggak om. Sama kakak kamu ya? Enggak om. Lo kenapa mau dibaptis? Saya mau hidup lebih baik lagi om. Dia tahu, iya, makna baptisan. Dibaptis supaya apa? Supaya manusia lama dikuburkan dan dia bangkit. Dibangkitkan oleh kuasa Tuhan Yesus menjadi manusia yang baru. Semua dosa-dosanya dikuburkan, dia diampuni. Dan dia dibangkitkan jadi manusia yang baru. Manusia yang tidak lagi memiliki dosa masa lalu. Manusia yang dikatakan bayi baru lahir, Bapak Ibu. Dan kalau bayi sudah lahir, dia apain tuh Bapak Ibu? Orang tuanya. Orang tuanya ngapain bayi ini? Ya diajarin, ya kan ya. Dikasih makan, diajarin cara makan, ya cara mungkin nanti ke depan dia bisa megang, berkata-kata, diajarkan. Nah demikian juga setiap kita yang sudah lahir baru, Bapak Ibu, jadi seperti bayi. Dan itu harus diajarkan. Apa diajarkannya? Ajarkan itu kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak diajarkan kebenaran firman Tuhan, dia akan kembali ke kehidupan yang lama dia. Pola pikir yang lama dia, Bapak Ibu. Yang penuh dengan iri hati, dengki, keserakahan, itu semua akan kembali lagi. Sebab iblis akan selalu berusaha untuk menarik setiap orang percaya untuk kembali menjadi pengikutnya. Nah orang yang baru lahir inilah dia harus jadi murid. Karena itulah baptis jadi murid itu kehendak Tuhan yang tidak boleh tidak dilakukan oleh setiap orang percaya. Dengan jadi murid inilah maka dia akan belajar bagaimana menjadi orang-orang anak-anak Tuhan. Dan belajar cuma satu Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan. Nggak belajar matematika, nggak ada. Ya nggak ada pelajaran geografi, nggak ada Bapak Ibu. Sejarah nggak ada. Ya, yang ada firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan inilah akan mengajarkan untuk dia hidup. Ia dalam kebenaran firman Tuhan menjadi anak-anak Tuhan dan nanti kelak tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi Bapak Ibu ini kerinduan Tuhan. Dan kita ada saat ini karena murid Tuhan melakukannya. Dan Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan ini untuk kita pergi. Ya, menjadikan semua orang muridnya Tuhan. Dan murid Tuhan Bapak Ibu belajarnya bisa di sekolah-sekolah teologi. Dan bisa juga khususnya dalam komunitas. Karena firman Tuhan yang dibaca itu, yang dipelajari itu tidak hanya dimengerti pikiran kita. Tapi juga harus dilakukan. Dan dilakukan inilah dalam komunitas Bapak Ibu. Supaya bisa dilakukan bagaimana mengasihi, bagaimana memberi, bagaimana mengampuni. Itu harus ada dalam komunitas Bapak Ibu. Gue sebel sama dia nih. Nah disitulah firman Tuhan bilang engkau harus mengasihi. Engkau harus memberi. Jadi gak hanya kita mengerti firman Tuhan, ya tapi firman Tuhan itu harus dilakukan. Nah firman Tuhan dilakukan inilah yang akan mengubahkan dia Bapak Ibu. Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Karena goal murid Tuhan itu bukannya ijazah, bukannya sertifikat, bukan penghargaan. Ya goalnya itu menjadi serupa seperti Kristus. Sampai kapan kita menjadi serupa seperti Kristus? Sampai kapan? Berapa tahun? Ada yang tahu? 5 tahun cukup? 20 tahun cukup? Cukup 30 tahun? Ya Kristus sempurna, dia Allah. Kita gak akan bisa seperti dia, tapi saat kita semakin belajar dengan dia, semakin diserupai dengan Tuhan. Sampai gol pun juga kita gak bakal sama seperti dia, tapi kita semakin mendekati Tuhan. Karena itulah murid Tuhan tuh belajarnya seumur hidup Bapak Ibu. Jadi murid Tuhan tuh proses seumur hidup kita. Belajar kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau Bapak Ibu. Iya. Nah kemudian Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Iya. Secara pribadi Tuhan punya kehendak atas setiap kita semua. Kehendak Tuhan disampaikan kepada setiap orang itu berbeda-beda caranya. Tuhan bicara bisa melalui ya dalam badai seperti di Elia. Ketika badai sedang mengamuk Tuhan bicara. Kemudian Tuhan bicara juga dalam mimpi. Seperti siapa? Yusuf. Tuhan bicara juga kepada melalui siapa? Keledai. Kepada Bileam. Ya. Nah untuk itulah kita perlu mengusahakan untuk mengerti kehendaknya Tuhan. Dikatakan di Efesus 5 ayat 17. Janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah, upayakanlah. Supaya kamu mengerti kehendaknya Tuhan. Jadi bagian kita untuk mengupayakan mengerti kehendaknya Tuhan. Caranya bagaimana? Tentang kehendak Tuhan itu ada tertulis dalam firman Tuhan di Alkitab. Alkitab adalah isi hatinya Tuhan
yang harus kita baca, kita renungkan dan kita lakukan intim dengan Tuhan. Karena disitulah kehendaknya Tuhan Bapak Ibu. Iya, jangan hanya dibaca. Kalau dibaca ntar lupa. Saya udah baca hari ini. Bacanya apa? Lupa. Baca harus direnungkan, jadi nempel. Direnungkan artinya apa? Direnungkan itu artinya apa? Dicari tahu Tuhan maunya apa. Iya, Tuhan maunya apa, direnungkan jadi nempel. Nah setelah nempel, ya udah jangan diemin aja, dilakukan Bapak Ibu. Kalau nempel aja, kita menjadi ahli Taurat Bapak, yang hafal ayat tapi ya akhirnya malah menjadi ya menghina orang dengan ayat tersebut Bapak Ibu. Tapi harus dilakukan. Dengan dilakukan inilah maka hidup kita akan semakin berubah. Kita akan tahu kehendaknya Allah. Dan kita menghidupi kehendaknya Allah tersebut ketika kita melakukan apa yang perintah Tuhan. Kemudian apalagi Bapak Ibu. Dengan cara apa kita kehendak Tuhan? Dengan kita bangun hubungan dengan Tuhan. Dan kita berdoa. Intim dengan Tuhan. Doa itu bukan sekedar kita ngasih list. Ya, daftar permintaan. Tuhan, saya mau ini. Tuhan berkati anak saya, berkati orang tua saya, berkati pekerjaan saya, berkati ini. Kasih daftar list ke Tuhan. Tuhan, ini doanya, ini listnya. Tuhan, lihat. Kalau ibu ke pasar ya, pasti punya daftar list kan ya. Saya kalau ke pasar pasti dikasih list tuh sama Kartika di handphone. Beli cabai keriting 5.000. Bawang setengah, bawang kupas seperempat. Ya tomat secukupnya. Cukupnya berapa, bikin apa cukupnya. Iya beli pakcoy. Lu saya gak ngerti pakcoy yang mana ya. Lu mana jahe, yang mana langkuas, mana itu saya gak tahu dulu Bapak Ibu. Ya searching Google. Oh ini dia langkuas. Oh ini. Pertama kali gitu dulu saya gak ngerti Bapak Ibu. Ketika zaman Covid kan dia gak belanja, saya ke pasar ya. Zaman dulu tuh ya saya gak tahu. Ya saya beli ini. Searching Google. Oh ya ini dia. Pernah tuh di depan. Yang mana depan ini? Itu yang mana Bu? Ini ya itu dia Bapak gimana sih? Ya saya gak tahu. Itu dulu Bapak Ibu saya sudah hafal. Doa itu untuk menyamakan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Bukan yang ngasih daftar list permintaan kita. Tapi menyamakan isi hati kita dengan isi hati Tuhan. Ya, kemudian juga membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa kita. Di Mazmur 123 ayat kedua dikatakan, ya seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan kita. Kita fokus kepada Tuhan kita. Sehingga dia mengasihi kita. Sehingga dia menyatakan kehendaknya kepada kita. Seperti bujang laki-laki memandang kepada tuannya. Ketika tuannya mau melakukan sesuatu, bujangnya langsung cepat bergerak tuh. Karena dia tahu tuannya mau ngapa. Ya, ketika nyonyanya bergerak, ya pelayannya wanitanya tahu langsung dibantu. Demikian juga kita fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan tuntunannya, memberikan kehendaknya dan kita melakukan kehendaknya Tuhan. Amin. Jadi hubungan dengan Tuhan itu harus kita lakukan. Dan harus setiap saat kita lakukan. Intim dengan Tuhan. Amin. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu. Kita minta hikmat dari Roh Kudus. Bapak Ibu. Minggu lalu ya Pentakosta di mana Tuhan mencurahkan Roh yang kudus. Ada setiap kita semua. Roh yang akan menuntun kita. Menyertai kita. Menghibur kita. Membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Itu Roh Kudus. Nah mintalah kepada dia. Dia akan memberikan hikmatnya. Untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Mintalah maka engkau akan diberikan. Carilah engkau akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tanyalah kepada Roh Kudus. Maka dia akan memberikan tahu kehendak Bapa apa itu yang harus kita lakukan. Ada pribadi yang menyertai kita Bapak Ibu. Pribadi ini yang akan menolong kita. Untuk kita mengerti kehendaknya Tuhan. Dan melakukan kehendaknya Tuhan. Bahkan ada kuasa Tuhan berikan. Ya, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, bukan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan atau kehendaknya Tuhan. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Supaya jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan, dimenangkan Bapak Ibu. Minta kepada Tuhan. Ya, kemudian Bapak Ibu,
Ya, seringkali kita mengalami tantangan ketika mau kehendak Tuhan. Seringkali ada masalah, ya ada rintangan saat kita mau melakukan kehendak Tuhan. Apa tuh? Yaitu keinginan daging. Keinginan daging itu bertentangan dengan kehendaknya Tuhan. Karena keinginan daging itu selalu membawa kepada kebinasaan. Karena dia berlawanan dengan kehendaknya Tuhan. Di Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi miliknya Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jadi kalau kita bilang kita sudah dipanggil oleh Tuhan, menjadi miliknya Tuhan, yuk salibkanlah keinginan daging kita. Jangan lagi menuruti keinginan daging kita. Jangan lagi menuruti hawa nafsu kita. Tapi kita mengikuti apa menjadi kehendaknya Roh. Apa sih keinginan daging itu? Keinginan daging itu Bapak Ibu kita bisa melihat di Galatia. Iya. Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Karena keduanya itu ia bertentangan. Daging tidak mendapat bagian dalam kerajaannya Allah. Daging akan binasa. Tapi kalau kita ikut dalam roh kita, maka kita dapat kekekalan. Keinginan daging itu perbuatan daging dikatakan di Galatia 5. Ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, ya perselisihan, perseteruan, iri hati, amarah, ya mementingkan diri sendiri, ya pencederaan, roh pemecah belah, kedengkian, mabuk, pesta pora itu semua keinginan daging. Dan itu kalau dilakukan itu kebinasaan akan bawa kita Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, ya keinginan roh atau kehendaknya Tuhan itu akan menghasilkan apa? Kasih. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bila kita hidup tuntun oleh rohnya Tuhan. Kita menghasilkan namanya buah roh dan ini akan kita dapatkan kehendaknya Tuhan. Nah Bapak Ibu, dampaknya apa sih kalau kita melakukan kehendak Tuhan? Kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kemudian kita bertumbuh terus dalam Tuhan. Bahkan kita bisa terus menghasilkan buah. Ya, salah satu buah kita bisa bersyukur. Kemudian apa? Kita hidup menjadi lebih punya kuasa otoritas. Ya, hidup kita dalam kasih anugerahnya Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau menghidupi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Yang terakhir kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu, ya melakukan kehendak Tuhan itu harus diusahakan, diupayakan. Ya, nggak bisa tiba-tiba atau diem aja, tapi harus kita upayakan untuk mengerti kehendaknya Allah. Dengan apa? Merubah pola pikir kita, sudut pandang kita. Menjadi pola pikir manusia yang baru, pikiran Kristus ada pikiran kita semua. Sehingga tahu apa yang menjadi kehendak Allah dan itu yang baik ya untuk kita dan melakukannya. Sehingga hidup kita berubah jadi semakin serupa seperti Kristus. Ini yang Tuhan mau, hidup kita berbuah. Jangan hanya cukup untuk kita bertumbuh. Ya bertumbuh bagus tapi Tuhan akan bilang nyala engkau. Sebab tidak ada buahnya. Tuhan mau kita berbuah. Dan buah itu merubah kehidupan kita. Dan melakukan kehendaknya Tuhan. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu.